Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa kembali bersama saya Nuramin di channel YouTube Nuramin Project ya. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara tutorialnya untuk membuat playlist ya di Radio Boss. Nah, di sini kita akan mencoba memahami beberapa poin terlebih dahulu untuk sebelum kita masuk ke tutorialnya. Nah, yang pertama itu kita harus memahami program. Nah, program yang saya maksud di sini adalah program yang akan kita bawakan ini mau kita atur bagaimana untuk programnya. Jadi harus jelas dulu untuk program atau jadwalnya, atau bisa kita tulis saja di sini dari jadwal program gitu ya. Nah, di sini kita ketik jadwal program. Jadi ini untuk jadwalnya ini harus benar-benar apa ya? Bisa dikatakan jelas terlebih dahulu, karena setiap radio itu harus punya jadwal yang jelas dulu. Jadi kalau misalkan dalam satu hari itu nanti jam sekian, misalkan jam 6 pagi sampai jam 8 pagi itu kita mau kita mau menyiarkan program apa. Kemudian jam 8 sampai jam 10 itu program apa, kita harus jelas ya. Itu nanti kita mau atur bagaimana, nah itu harus jelas. Yang kedua yaitu genre. Genre ini kita harus memahami berbagai jenis-jenis aliran dari lagu itu sendiri. Jadi lagu itu ada dangdut, itu pun terbagi dari berbagai macam jenis ya. Ada dangdut high yang musiknya itu lebih ke ngebeat. Kemudian untuk berikutnya ada dangdut slow, ada juga dangdut yang lebih ya dangdut lama cuman dia lebih ngebeat juga ada gitu. Terus yang ketiga adalah rule atau susunan dalam program. Nah, di sini biasanya saya akan menggunakan formula 2 lagu, kemudian iklan dan jingle. Nah, setelah kita masuk ke jingle, lalu dia akan balik lagi ke 2 lagu itu terus, dan ke iklan dan ke jingle, terus putar terus aja balik. Dari 2 lagu, iklan, jingle, muter lagi 2 lagu, iklan, jingle gitu terus. Terus yang keempat ini adalah faktor lain. Nah, faktor lain ini misalkan dalam suatu program, nah misalkan radio yang Anda kelola ini ada di di salah satu jamnya itu, saya contohkan di sini Anda mengelola sebuah radio RRI begitu. Nah, jadi dalam radio RRI itu pada pukul 1 siang itu diwajibkan untuk melakukan relay nasionalnya. Nah, di sini saya akan coba jelaskan. Di sini faktor lain itu berarti di jam 1 siang itu kita bakal melakukan relay. Nah, relay itu berarti kita kan nggak punya ini faktor-faktor yang 2 ini, yang nomor 3 ini. Jadwal yang kita susun kan yang di jam 1 ya, ketika kita merilai sebuah radio lain atau merilai sebuah program dari sumber audio yang lain kan otomatis kosong. Nah, itu nanti kita bahas di nomor 4 ini, kita menggunakan sistem streaming atau audio input. Nah, itu nanti bakal kita bahas di lain waktu ya. Bagaimana kalau kita mau merilai sebuah stasiun atau sebuah program lain yang mungkin kalian atau Anda semuanya membutuhkan begitu ya. Terus kita bakal langsung masuk saja ke tutorialnya, yaitu kita bakal bagaimana membuat playlistnya begitu. Kita masuk ke aplikasi Radio Boss, lalu kita masuk ke playlist. Nah, di sini di playlist ini kita masuk ke playlist generator Pro. Oke, kita tunggu. Nah, di sini saya sudah memiliki berbagai macam playlist ya sebenarnya. Saya sudah coba untuk uji coba di sini. Lalu ini akan coba saya delete dulu ya untuk ketiga playlist ini, agar tidak ada ini kebingungan ya. Nanti kalau ada yang nggak dipahami malah bahaya ini nanti. Nah, ini kita
delete dulu, kemudian ini kita delete dulu. Oke, nah di sini berarti ini semua kosong ya, berarti kita save, kita tutup dulu untuk aplikasinya ini. Nah, kita buka ulang playlist generator. Sebentar. Nah, di sini semuanya sudah kosong ya. Ini namanya kita kosongin aja. Nah, di sini. Nah, di sini kita terbagi dari dengan kategori ya di sisi sebelah kiri dan rotasi di sisi sebelah kanan. Nah, kita akan mencoba bagaimana kita memasukkan database kita ke playlist generator ini atau membuat playlist ini. Yang pertama yaitu kita bakal masukkan 3 poin ya. Yang pertama itu ya kita bakal masukin 3 poin ya. Ini kita hapus dulu, kita geser dulu. Jadi yang pertama itu yang kita bakal masukkan yaitu adalah lagu ya. Kemudian yang kedua itu adalah iklan. Oke. Dan yang ketiga itu adalah jingle. Nah, 3 hal ini harus kita inputkan ke kategori yang ada di playlist generator Pro ini. Nah, di sini saya akan mencoba mencontohkan satu lagu ya, satu jenis lagu. Jadi di sini kita klik plus di sini. Kemudian untuk kategorinya kita tulis saja di sini dangdut slow. Oke, dangdut slow. Nah, di sini kemudian untuk tracksnya, nah ini di sini kita penting. Nah, untuk track ini kita misalkan dalam satu folder, dalam satu kategori dangdut itu ada berbagai macam. Nah, ini kita berarti kita kan dalam satu, misalkan ini kan lagunya itu kan lagu dangdut slow nih. Nah, dangdut slow ini berarti kan dalam satu folder. Kita klik folder. Nah, lalu kita cari untuk folder yang bakal kita pakai. Di sini kita bakal pakai masuk ke folder dangdut. Nah, ini dangdut ini pun terbagi dari berbagai macam. Nah, kita masuk ke dangdut slow. Nah, oke, di sini lalu kita select folder. Nah, ini ada centang paling bawah yaitu adalah include subfolder. Nah, ini apabila dalam folder dangdut slow ini Anda semuanya masih ada folder-folder lain, misalkan dalam dangdut slow ini Anda kategorikan lagi dalam satu folder, ada folder khusus Evita Mala. Kemudian ada folder khusus Mansur S. Nah, ini bisa Anda centang. Ya, ini bisa dicentang. Kalau nggak ada ini dihilangkan nggak apa-apa. Nah, karena tadi di sana nggak ada, kita cek dulu di sini. Nah, di sini tadi foldernya di AA Dangdut ini, kemudian Dangdut Slow. Nah, di sini, nah ini kan tidak ada folder lain lagi. Nah, ini berarti kita minimize. Nah, di sini berarti kita hilangkan centangnya. Nah, begitu ya. Terus selain itu udah tidak ada yang dirubah lagi. Nah, di sini kita sudah mempunyai satu kategori lagu yaitu dangdut slow. Nah, yang kedua kita bakal masukkan materi iklan. Nah, iklan ini bagaimana? Nah, kita juga lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita masuk ke kategoris. Lalu kita klik di sini. Misalkan saya punya produk iklan apa ya, iklan M-King ya, ini sebagai contoh karena saya juga bekerja di radio yang mempromosikan produk ini, produk M-King. Nah, setelah kita buat namanya kategorinya ini iklan M-King, nah kita pilih ke tracks. Nah, di sini kita juga lakukan hal yang sama apabila dalam iklan tersebut itu iklannya itu dalam satu folder yang sama. Nah, jadi di sini kita klik di sini, kita cari folder yang ada iklan M-King-nya. Nah, di sini jadi ada iklannya testimoni, kita masuk. Nah, di sini. Ini biasanya coba kita cek dulu untuk lokasinya di file manager atau di Explorer. M-King di sini, Lampung,
Ah ya, bener di sini, filenya ada di sini semua ya. Oke, kita berarti bener di sini, kita klik select folder. Nah, di sini kita hilangkan centang yang ini karena di dalam folder ini udah nggak ada folder lagi. Ya, kita klik OK. Nah, kita sudah punya 2 kategori. Dan kita bakal memasukkan yang ketiga, yaitu adalah jingle. Nah, di sini untuk jingle ini Anda bisa pilih dulu untuk jinglenya. Jadi di sini saya coba pilih jinglenya. Ya, di sini saya ada banyak jingle. Jadi ada misalkan ada jingle yang pendek atau jingle yang panjang. Nah, di sini Anda harus memilih ya. Kan nggak mungkin kalau semua jingle ini bakal kita masukkan ke kategori ini, karena kalau misalkan ini salah satunya ada jingle ganti acara atau jingle apa ya, sejenis ucapan presiden, itu bakal masuk ke sini. Masa abis iklan yang muncul jingle kayak gitu, kayak greetings kayak gitu, enggak. Jadi kita masuknya ke spot atau ke smash lah ya. Ini jadi saya bakal pakai yang ini. Sebentar, saya coba putar dulu. Ini pendek aja sih. Oke, spot pendek asik. Nah, ini kita pilih satu file aja. Nah, berarti kita bakal masukin jingle. Nah, di sini kita masuk ke playlist generator. Kita klik plus lagi di sini. Kita klik, kita kasih nama jingle smash ya. Ini karena setelah iklan ya. Nah, di sini kita masuk ke tab tracks. Dah, di sini kita bukan masuk ke folder, kita masuknya ke tracks karena kita bakal nunjuk oh, kamu yang harus bunyi gitu ya. Jadi kita harus karena ini merujuk harus ke 1 atau 2 file. Nah, ini berarti kita harus pilih. Nah, jadi spot pendek asik. Nah, ini 1. Terus saya kasih lagi 1 lagi yang spot slow. Nah, ini juga pendek ini. Kita coba dengar dulu yang slow ini gimana. Oh ya, ini kan cuman pendek. Oke, jadi bisa lah. Nah, berarti kan ada 2 nih, ada 2 file di sini ya. Ini kan track source atau sumber track. Nah, di sini. Kemudian kita hilangkan centang di include subfolder. Kita klik OK. Nah, jadi di sini kita sudah punya 3 kategori ya. Yang pertama kategori buat lagunya yaitu dangdut slow. Kemudian ada iklan M King. Yang ketiga yaitu ada jingle. Nah, jingle smash ya, smash atau spot lah. Ini tergantung dari bahasa teknis Anda masing-masing. Nah, kemudian setelah ini kita masukkan ke rotation. Rotation ini itu adalah rule-nya atau bagaimana playlist ini berjalan gitu. Jadi kita akan masuk ke, bentar, kita buka notepad. Nah, kita bakal mengacu ke ini, ke rule yang kita buat, yaitu dalam program yang ingin kita buat, yaitu kita memutarkan 2 lagu, kemudian iklan, kemudian jingle. Nah ya, jadi setelah jingle nanti balik lagi ke 2 lagu lagi, iklan, jingle, dan seterusnya. Oke, kita sudah punya rule-nya atau rotation-nya. Kita klik di bagian kategoris. Nah, di sini ya, dangdut slow, kita klik yang ini, yang tombol right ini ya, atau tombol yang panah ke arah kanan. Nah, begini sudah masuk ke sini. Kemudian kita klik lagi di iklan. Nah, kita klik iklan M King, kita arahkan ke kanan. Sudah. Dan kita klik di jingle, sebentar, kebanyakan ngekliknya. Nah, kita klik di jingle smash, kita tandain, kemudian kita klik kanan lagi. Nah, di sini karena kita bakal bikin 2 lagu, jadi kita klik lagi di dangdut slow, kita bikin 2. Nah, begini. Nah, jadi kita sudah masuk ke rotation. Nah, tapi di sini rotasinya atau urutannya masih acak-acakan, sedangkan kita pengennya 2 lagu, iklan, dan jingle. Nah, yang kita lakukan yaitu kita klik di bagian yang tidak tertata ini,
Misalkan di nih dangdut slow nih. Dangdut slow kan harusnya kan 2 lagu baru iklan. Nah, ini kita pindah ke atas dengan klik di bagian sini, lalu kita klik tombol Control Up ya. Sebanyak 2 kali. Loh, oh ini shifting. Nah, gini ya. Oke, sudah masuk ke sini. Lalu ada langkah terakhir yang harus Anda lakukan, yaitu di bagian bawah rotation. Di sini ada total playlist length. Nah, di sini kita harus centang dan kemudian di sini kita harus isikan seberapa lama playlist ini bakal diulang. Jadi kalau misalkan dalam satu acara itu acara dangdut slow ini contohnya, program ini berdurasi 2 jam. Jadi kita harus klik 2 hours. Nah, kita kasih toleransi kasihlah 5 menit ya tak lebihnya. Jadi 2 jam 5 menit. Nah, begitu. Setelah kayak gini kita sudah ketemu konsepnya ya. Jadi dangdut lagu 2 kali, kemudian iklan, lalu jingle. Nah, di sini setelah sudah rapi seperti ini, kita klik generate dulu. Generate ini penting karena biasanya untuk komputer dengan harddisk yang cukup lemot, biasanya kalau kita tidak generate terlebih dahulu, ini biasanya mengalami lemot saat awal kali teksnya ini berjalan atau jadwalnya ini terjadwal. Jadi misalkan jam 6 pagi itu seharusnya sudah loading. Nah, di sini nggak loadingnya tuh terlalu lama karena dia harus menggenerate di waktu yang bersamaan. Jadi kita generate langsung sendiri di sini. Nah, kita tunggu saja di sini sampai prosesnya selesai gitu ya. Ini lama enggaknya ini tergantung dari seberapa cepat komputer panjenengan, kemudian bagaimana untuk kecepatan harddisknya. Nah, ini udah selesai ya. Di lognya sudah selesai, kita masuk ke struktur lagi di sini, lalu kita save di sini. Nah, ini kan kita sudah punya presetnya atau sudah punya playlistnya yang bisa dipakai. Kita klik di sini nama jenisnya ya. Jadi kita klik dangdut slow. Nah, tuh kita klik OK. Nah, di sini presetnya sudah tersimpan. Oke, sip. Jadi kita contohkan dulu satu program ini ya. Jadi kalau Anda punya program-program yang lain, ya misalkan Anda punya program pop pagi atau apa, Anda bisa ikuti cara yang sama gitu. Setelah ini kita tutup untuk aplikasi playlist generatornya. Kita masuk ke tampilan awal Windows ya. Lalu kita buka aplikasi Radio Boss-nya. Nah, di sini kita bakal bikin teks schedulernya ya di sini. Pastikan ini on dulu. Lalu kita masuk ke add, tambah. Di sini kita bakal buat ke ini ya. Ke wizardnya ini. Lalu kita di sini generate playlist atau buat playlist. Nah, kita klik next. Nah, di sini kita bakal dapat template yang kita buat tadi. Nah, ini dangdut slow. Kita klik OK ya. Udah nggak ada yang perlu kita otak-atik lagi. Kita klik next. Nah, di sini kemudian kita klik di hours atau hours ini ya, tergantung Anda mau bacanya kayak mana. Nah, di sini kita bakal bisa atur ini playlistnya jalan di jam berapa. Jadi gini, kita cek di sini sudah jam 6:26 nih. Nah, kita berarti atur di jam 6:28. Nah, anggaplah kita atur di jam 6:30 lah, sambil kita menjelaskan hal yang lain. Nah, setelah ini kita klik OK ya. Klik OK lagi. Nah, di sini berarti ini sudah terjadwal di 6:30. Lalu kita geser ke sebelah sini. Di sini ada text name. Kita kasih nama acaranya, terserah. Kita kasih aja dangdut pagi. Kemudian kita di sini, nah di sini ada beberapa penjelasan.
Jadi insert position, nah ini fungsinya ketika lagi ada lagu yang terputar. Nah, ini lagu yang kita buat tadi atau playlist yang kita buat itu mau kita apakan gitu. Jadi lagu yang kita susun tadi itu atau playlist yang kita buat tadi itu mau diantrikan di bawah lagu yang diputar, atau kita masukkan dan menghapus lagu yang sudah ada. Jadi kalau misalkan panjenengan sudah menyusun beberapa buah lagu, kalau kita pilih yang replace playlist ini, jadi lagu yang sudah jenengan susun tadi itu hilang, digantikan langsung dengan playlist dangdut slow yang sudah dibuat ini gitu. Nah, di sini juga di bagian bawah ini ada insert S, ini dimasukkan sebagai jadwal track atau schedule track atau regular playlist ya. Kita masuk di schedule tracks. Nah, di sini ada juga yang di bawah ini run schedule launch without waiting. Nah, jadi kalau misalkan panjenengan centang, misalkan ada lagu Cita-Cita ini. Kalau jenengan centang ini di jam 27 di jam 6:30 sesuai yang kita atur di hours ini tadi, lagu yang terputar itu bakal langsung ditabrak langsung dengan playlist yang kita buat. Jadi ini kita matikan ya. Ini nggak perlu dicentang apapun. Dan setelah itu sudah beres, kita klik OK. Nah, di sini sudah kelihatan ya, di sini bakalan muncul. Nah, ini berarti 1 menit 32 detik. Nah, ini kita bakal contohkan, misalkan kita puter lagu yang aman diputer. Oke, kita kasih iklan lah. Ini iklan logo N ini aja nih. Ini iklan durasinya 30 detik, kurang lama sih ini. Oh, ini aja, kita kasih satu lagu ini aja ya. Nah, oke. Nah, kita tunggu ya di sini. Jadi ini nanti setelah jam 6:29 ya. Ini nanti playlistnya ini bakal nyusun ke bawah sini. Gitu. Nah, di situ bakal langsung muncul untuk playlistnya setelah jam 6:30 di sini. Jadi kita sudah punya lagu, misalnya lagunya udah nyampe tengah-tengah. Sambil kita cek bagaimana susunan yang sudah kita atur tadi itu sudah sesuai apa enggak gitu sama yang sudah kita buat tadi. Yaitu rumusnya 2 lagu, 1 iklan dan 1 jingle. Nah, bentar lagi muncul. Anggaplah ini radio kita lagi muter lagunya Wiwi. Nah, setelah ini ke generate, ini langsung muncul di sini. Seret aja. Nah, kan. Ini berarti udah sesuai nih berarti ya. Jadi ini 2 lagu, 1 iklan dan 1 jingle. Kita coba puter. Nah, lagunya udah sesuai. Ini kemudian lagu yang kedua. Kemudian yang setelah ini iklan. Lanjenengan pun dipendhet ya. nyeri-nyerine parah apa saurunge ngombe emping jenengan? Nyeri-nyerine niku Ini iklan. kemarin, Pak. Pagi siang. Setelah sore. iklannya habis ini nanti jingle yang kita dengarkan tadi. Nah, jadi untuk konsepnya ini sudah berhasil ya. Nah, ini berarti 2 lagu. Bentar, saya matiin biar nggak kena copyright. Nah, jadi konsepnya itu udah ketemu ya. Jadi 2 lagu ya, ini saya contohkan ya. Di sini 2 lagu, Doa Suci sama Ilalang ini. Kemudian iklan Bu Gendut ini, Bu Gendut Antasari, kemudian jingle. Nah, ini jingle yang spot selalu kita atur tadi. Nah, kurang lebih seperti itu cara bikin playlistnya. Nah, nanti panjenengan bisa sesuaikan kategori lagunya masing-masing. Nah, nanti untuk setelah perpindahan acara itu nanti bagaimana, Mas? Nah,
Kalau di saya biasanya kalau untuk playlist yang pindah acara, karena pindah acara itu kan tergantung dari masing-masing radio. Kalau saya sih biasanya jingle ada 5 atau 6 jingle, itu nanti kita edit dulu, lebih simpelnya kita edit dulu dijadikan satu file, kemudian nanti di sini kita atur di sini ya, di add ini nanti kita bisa atur di sini. Nah, kita masuk ke play a track of playlist. Nah, jadi kita mutar satu lagu di jam tertentu gitu. Jadi misalkan saya contohkan kita muter jingle Star Radio nih misalnya. Nah, nanti di sini setelah play a track ini kita langsung atur jamnya. Jadi misalkan jingle Star Radio itu 1 menit 30 detik. Jadi kita mutarnya 1 menit 30 detik sebelum jamnya. Jadi misalkan acara nanti berakhir acara yang sedang berjalan itu berakhir di pukul 7 pagi, berarti di pukul 6:58 menit 30 detik jingle Star Radionya ini udah harus keputar. Jadi di jam 7 pagi sudah tersusun playlist yang sudah kita buat itu, atau mungkin disesuaikan sesuai masing-masing preferensi ya. Ini lebih nyamannya bagaimana begitu ya. Ini jangan lupa ya, ini di on kan. Percuma nanti kalau udah bikin playlist ininya nggak di on kan ya sama aja gitu. Oke lah, itu saja untuk cara buat playlistnya buat di Radio Bos. Dan kalau Anda masih butuh tutorial bagaimana kalau Mas, saya dari jam sekian sampai jam sekian saya nge-relay Mas acaranya, itu bagaimana? Nah, nanti saya bakal buatkan. Di sini sudah ada menu relay di sini. Kita langsung masukkan URL-nya di sini, tapi nanti sekalian saya praktekkan di sini buat teknisnya, lebih tepatnya di panjenengan itu nanti prakteknya bagaimana, atau mungkin kalau misalkan panjenengan bingung bagaimana cara mengoperasikannya atau mengkonsepnya dengan baik, nanti panjenengan bisa hubungi saya, nanti saya bisa bantu untuk penyusunannya ya. Kalau untuk jasanya atau uang lelahnya itu tergantung dari panjenengan ya, sepantasnya lah kiranya jenengan mau ngasih berapa, yang penting ya enggak sewu perak gitu kan. Karena kalau kayak gini, kalau dijelaskan satu persatu nih biasanya agak sedikit ribet kalau buat panjenengan yang belum menguasai nanti. Tapi kalau sudah saya atur, sudah saya konsepkan, kemungkinan jenengan untuk memahami. Kalau jenengan sudah paham dasar-dasarnya saja, nanti kedepannya sudah mudah begitu. Saya ucapkan terima kasih buat panjenengan yang sudah menyimak video ini ya. Ini videonya durasinya sudah cukup lama ya, ini merekamnya saya nggak bisa ngecek ini berapa menit di sini. Soalnya ngerekamnya kan pakai OBS gitu. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas jenengan bisa tanyakan di link di komentar ya. Saya ucapkan terima kasih, selamat menjalankan aktivitas Anda ya. Ini ngerekamnya juga pagi jadi ramai suaranya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.